Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan bagaimana kasih Allah hadir bagi mereka yang terluka. Banyak dari kita mungkin pernah merasa tidak dimengerti, kecewa, atau bahkan terluka oleh orang-orang terdekat. Namun di tengah luka itu, kasih Allah tetap bekerja dan menyembuhkan. Saya punya pengalaman, teman saya waktu SMA dikenal sebagai orang yang sangat pendiam. Kami jarang berbicara, tapi suatu hari seorang teman saya memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, "Kenapa kamu selalu diam?" Dan dari situlah akhirnya kami diberitahu oleh beliau, ternyata sejak kecil sampai SMP, dia sering mengalami kekerasan dari ayahnya. Sejak saat itu dia memilih untuk diam. Tetapi diamnya bukan karena tidak peduli, tetapi diamnya adalah menyimpan luka. Diamnya adalah teriakan yang tak terdengar. Banyak anak yang kehilangan dirinya sendiri karena orang tua. Banyak anak juga yang punya mental hancur karena orang tuanya sendiri. Orang tua pengen dimengerti, tapi mereka nggak pernah ngertiin anaknya sendiri. Nggak pernah nanya harinya gimana, ada yang mau diceritain enggak, rumah yang katanya nyaman buat pulang malah jadi hal yang dihindari buat pulang. Banyak dari kita mungkin pernah mengalami hal serupa, merasa tidak dimengerti oleh orang tua, merasa tertekan di rumah, bahkan merasa kehilangan jati diri. Pertanyaan ini mungkin sering muncul dalam benak kita juga. Tapi hari ini kita diajak untuk percaya bahwa kita tidak sendirian. Firman Tuhan pada Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Pada ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu dan peduli. Dia tidak menjauh dari orang yang terluka, justru Ia mendekat. Saat kita merasa hancur, Tuhan tidak hanya menghibur, tetapi juga menyelamatkan dan memeluk kita dengan kasih-Nya. Pada generasi sekarang, generasi yang sangat pintar, kritis, tetapi juga sering merasa sendiri. Banyak dari kita terbiasa menyimpan rasa sedih dan luka sendirian, bahkan sampai overthinking atau merasa ingin menyerah. Tetapi hari ini Tuhan berkata, "Aku dekat dengan kamu yang patah hati, Aku menyelamatkan kamu yang remuk." Kita tidak perlu pura-pura kuat, tidak apa-apa merasa lemah, tidak apa-apa menangis. Tuhan tidak menjauh, karena itu Tuhan justru semakin mendekat. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman kita belajar menjadi sahabat bagi mereka yang terluka, bukan dengan banyak nasihat, tetapi dengan kehadiran. Kadang yang paling dibutuhkan adalah telinga yang mendengar, bukan mulut yang menghakimi. Dan kalau kamu yang sedang terluka, ketahuilah bahwa Tuhan ada di sisimu. Ia tidak menuntut kamu segera sembuh. Ia hadir dan menemani prosesmu. Semoga kita semua bisa mengalami kasih Allah yang lembut dan menyembuhkan, sebab kasih-Nya selalu ada bagi yang terluka.